Oke, tes. Mas Adit, Mas Wahyu, Mas Erlan sudah hadir? Hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. siap. Bisa kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang bisa ketemu lagi ya teman-teman di mata kuliah teori grafika ya. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Jadi ini masih lanjut materi ya. Jadi ada satu sekali lagi materi. Setelah itu mungkin nanti teman-teman minggu depan paling nanti penjelasan singkat soal UAS-nya gitu ya. Oke. Jadi kalau kemarin kita sudah selesai ya soal warna, sebentar saya share dulu. Selesai soal warna ya teman-teman. Ada mulai dari warna RGB, CMYK, kemudian ada satu lagi warna HSV atau HSL. Nah kali ini saya di teori grafika saya akan ngasih materi untuk pengantar animasi. Nah, jadi animasi itu seperti apa? Nanti saya sedikit jelaskan ya teman-teman ya. Karena mungkin nanti setelah ini mungkin ada mata kuliah yang berhubungan tentang itu ya teman-teman ya. Entah animasi 2D atau apapun itu gitu ya. Karena memang di animasi sendiri juga masih berhubungan dengan grafika gitu ya. Teori grafika. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman pasti sudah sering dengar ya nama animasi atau animation gitu ya. Animation itu berasal dari bahasa Inggris yang bisa dikatakan adalah animate atau menghidupkan dan menggerakkan benda mati gitu ya. Nah, animasi sendiri merupakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Nah, sebagian besar aku rasa di sini teman-teman sudah pernah nonton film animasi ya. Nah, animasi entah itu 2D, 3D atau mungkin yang lainnya yang memang berbentuk animasi. Bahkan sebuah animasi sudah menjadi tren saat ini ya di industri perfilman atau mungkin di industri multimedia yang lainnya, misalkan untuk kebutuhan game dan lain-lain itu juga termasuk sebuah animasi gitu ya. Oke, nah ditemukannya prinsip dasar animasi adalah dari sebuah karakter mata manusia. Nah, dia disebut persistent of vision atau pola penglihatan yang teratur, gitu ya. Nah, jadi animasi itu ditemukannya pada dasar itu. Jadi penglihatan manusia ngelihat benda tiba-tiba bergerak. Nah, itu akhirnya bisa dibilang sebuah animasi. Tapi memang animasi itu diciptakan oleh manipulasi sebuah gambar ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, di animasi ini sendiri menurut Paul Roget, Joseph Plateau, dan Pierre Desvignes melalui peralatan optik yang mereka ciptakan berhasil membuktikan bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai suatu pola.
gitu ya. Jadi misalkan kalau ada animasi bergerak gitu ya, biasanya teman-teman yang sering nonton apa ya? Yang paling sering mungkin kalau saat ini apa ya animasinya ya? Katakanlah Doraemon. Nah, Doraemon, SpongeBob, One Piece, terus anim yang lain gitu ya. Banyak ya. Nah, itu juga sebenarnya terdiri ya, Bu, terbentuk gitu ya dari urutan gambar-gambar gitu ya. Nah, pada tenggang waktu sebagai suatu pola. Nah, contohkanlah di samping. Ini adalah salah satu bentuk dulu ditemukannya sebuah Naruto. Sebuah animasi ya. Jadi dulu itu ada gambar ini kalau nggak salah zebra, dia bergerak dengan polanya dia. Jadi ya. Jadi bergerak gitu ya. Akhirnya ditangkap oleh manusia. Oh, ini sebuah gambar yang memang ditujukan untuk manipulasi sampai bergerak. Seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya, nah definisi animasi sendiri, jadi animasi is the act of animating or state being animate, state of having life, liveliness, brightness, vivacity. Nah artinya animasi adalah aksi animasi atau dianimasikan mempunyai kehidupan, kesenangan, ketajaman, dan kebahagiaan hidup atau harap reference kebahagiaan hidup yang diciptakan oleh Harvard Dictionary of Art and Artists di London oleh Clark Robinson tahun 1990 halaman 97. Nah, seperti itu ya. Jadi orang sekarang lihat animasi pun pasti senang ya, teman-teman ya. Jadi saya sendiri juga suka penyuka animasi, kebetulan apapun film animasi entah itu 2D atau 3D itu saya suka gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini menurut Halas, John and Roger gitulah. Jadi animasi adalah seni yang memberikan penglihatan gerakan dari suatu objek yang tidak bergerak. Nah, jadi pertama kali memang animasi itu diciptakan cuman dengan satu objek tanpa ada pergerakan. Gitu ya. Misalkan kita bikin sebuah karakter, misalkan karakter Naruto. Nah, terus akhirnya kemudian digerakkan. Nah, kalau Naruto sendiri dia digerakkan dari beberapa frame gambar gitu ya. Akhirnya dia bisa bergerak. Seperti itu. Nah, animasi sendiri menurut Basic Titling and Animation for Motion Picture gitu ya. Itu adalah bukti teknik yang menyatukan hal kemudahan gerak dari objek yang memang tidak bergerak. Jadi pada intinya memang dia diciptakan dari objek yang memang pertama kali tidak bergerak. Seperti itu. Contohkanlah yang paling simpel kalau teman-teman pernah ngelihat suatu komik, baca suatu komik. Nah, itu adalah salah satu bentuk bentuk animasi yang memang belum digerakkan. Nah, seperti itu ya. Ada yang pernah ngelihat ini enggak bentuk animasi yang dari buku gitu, pernah tahu nggak? Jadi dia dibuka sampai ada pergerakan, nanti saya tunjukin seperti itu ya. Nah, kemudian selain itu menurut Animator Forum atau Roy Adi Mulyo tahun 2000, animasi adalah suatu sequence gambar yang diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar yang bergerak. Jadi ada sebuah ilusi gambar yang bergerak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian menurut majalah Konsep volume 4 edisi 22 tahun 2008, animasi berarti menghidupkan urutan still atau image atau gambar tidak hidup atau teknik memfilmkan susunan gambar atau model untuk menciptakan rangkaian gerakan ilusi. Nah, jadi animasi sendiri dibentuk dari model-model yang dibuat secara grafis yang kemudian digerakkan. Jadi masih berhubungan dengan sebuah grafik. Nah, seperti itu ya. Jadi bikin gambar dulu, misalkan gambar karakter atau apapun, terus kemudian akhirnya digerakkan seperti itu ya. Pada intinya gitu kan. Nah, itu adalah definisi dari sebuah animasi. Nah, kalau sejarah animasi sendiri sudah banyak ya teman-teman ya.
mulai tahun 2000 sebelum Masehi yang pertama, orang Mesir kuno membuat urutan gambar pegulat untuk dekorasi. Nah, itu. Jadi relief-relief itu sebenarnya sudah memulai sudah ada gitu ya, sudah ada dibentuk pola animasi. Terus kemudian tahun 794 sampai 1192 Masehi, pada masa Heian, lukisan Jepang kuno memperlihatkan suatu alur cerita yang hidup dengan menggelarkan gulungan lukisan. Nah, jadi cuman waktu itu masih bentuknya belum bisa kayak digerakkan, cuman sudah ada pola yang bercerita. Jadi kayak misalkan teman-teman tahu kan gulungan gulungan mungkin gulungan kuno gitu ya, sudah ada gambar ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ini yang sudah mulai modern tahun sekitar abad 19 di Eropa. Orangnya namanya taumatrop. Nah, ini apa alat yang dibikin lembaran cakram, jadi seperti gambar di samping ini gitu ya. Karton tebal bergambar burung dalam sangkar yang kedua sisi kiri kanannya diikat setas tali. Nah, gitu ya. Setas tali bila dipilih dengan tangan akan memberikan satir gambar burung itu bergerak. Nah, jadi dia kayak modelnya apa ya? Ditarik gitu ya, terus tiba-tiba ada beberapa gambar yang bergerak. Nah, jadi itu namanya taumatrop. Nah, itu di sini gambarnya, jadi dia digerakkan polanya gitu ya. Mulai gambar ini sampai akhirnya burung itu masuk dalam sangkar seperti itu, kurang lebih kayak gitu ya modelnya. Terus kemudian ini juga ada sejarah Pierre Desvignes, orang Prancis tahun 1860, penemu zoetrope. Nah, zoetrope adalah selembar kertas bergambar yang dimasukkan pada sebuah tabung, lalu mata akan melihat gambar tersebut melalui cermin bersamaan dengan adanya pegas yang membuat tabung berputar sehingga satu serial gambar terlihat secara progresif menjadi gambar yang bergerak berkelanjutan. Coba saya tunjukkan. Zoetrope, saya pernah lihat ini. YouTube ya. Nah, zoetrope seperti ini. Jadi nanti ada lihatnya itu. Nah, lihat. Jadi dia kayak ada pergerakan gitu ya modelnya ya. Itu zoetrope. Nah, itu alat lama gitu ya. Atau yang coba kita lihat ini juga. Nah, dia ada pergerakan kuda. Jadi ngelihatnya cuma dari sisi ini aja. Seperti itu. Coba kita lihat lagi. Nah, ini diputar alatnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian tadi juga ada, Terus kemudian juga tadi itu ada teotrop. Taumatrop. Nah, ini modelnya ada gini, dia modelnya diputar. Nah, gitu ya. Nah, ini cuma ada dua gambar, tapi kayak bergerak aja ya kan. Coba lihat. Itu adalah taumatrop. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ini yang sering flipbook namanya. Nah, flipbook atau yang tertua yang diketahui muncul pada tahun September 1868 ketika dipatenkan oleh John Barnes Linnet dengan nama kineograph. Nah, namanya kineograph. Gambar bergerak. Mereka adalah bentuk animasi pertama yang menggunakan urutan gambar linier daripada lingkaran seperti pada Phenakistoskop yang lebih tua. Jadi
namanya adalah kineograph. Nah, jadi teman-teman pernah pasti tahu. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, ini flipbook. Gitu ya, flipbook. Ini cara-caranya bikin ini. Sebentar, coba kita lihat yang sudah jadi. Nah, contoh ini. Nah, nah, itu ya. Jadi kalau dulu yang sering dipakai itu ya. Jadi mulai dari Taumatrop, terus ada Zoetrope, sama satu lagi flipbook atau kineograph. Nah, gitu ya. Jadi dia sebuah animasi ya, sebuah animasi yang memang manual ya, belum ke arah digital memang ya. Yang dia memang menggunakan media itu tadi, ada yang buku, ada yang cuman gambar ini, terus kemudian juga ada. Nah, ini kalau ini muter ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu ya. Oh, ini ada dua, sorry. Nah, kemudian yang paling populer adalah Mickey Mouse. Teman-teman pasti sudah tahu semuanya ya, Mickey Mouse ya. Itu adalah salah satu tokoh karakter yang paling fenomenal sampai saat ini. Nah, pelopor animasi tradisional namanya adalah Mickey Mouse. Tahun 1928 sampai sekarang dia adalah Michael Mickey Mouse, adalah karakter kartun hewan komik yang telah menjadi simbol untuk The Walt Disney Company. Nah, jadi itu adalah perusahaan Walt Disney yang sampai saat ini dia memang memproduksi film animasi gitu ya. Dia diciptakan pada tahun 1928 dan disuarakan oleh Walt Disney. Jadi ini namanya Walt Disney ya. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau dulu Mickey Mouse itu bentuknya masih flipbook. Pertama kali, nanti saya tunjukkan lagi. Itu ya animasi Mickey Mouse first animation. Nah, jadi ini bentuknya hampir sama seperti menggunakan flipbook, gitu ya. Nah, saat ini kan juga sampai ke arah 3D ya kan. Nah, Nah, ini tuh dia masih menggunakan flipbook, teman-teman. Menggunakan flipbook, cuman memang lebih kompleks saja. Nah, sampai sekarang sudah ada Mickey Mouse dalam bentuk 3D ya, teman-teman ya, yang tahu ya, 3D Mickey Mouse, terus 2D Mickey Mouse, terus kemudian itu gitu ya. Nah, itu mulailah tercipta pelopor animasi tradisional sampai banyak ya yang bermuncul ya, mulai dari Tom and Jerry, terus apalagi yang animasi lama-lama Doraemon, terus apalagi ya yang saya suka ya. Pokoknya banyak lah ya. Nah, sudah mulai bermunculan. Memang dulu pelopornya adalah Mickey Mouse. Seperti itu. Kemudian akhirnya di animasi modern muncullah Pixar yang sering kita lihat ya. Pixar Animation Studio didirikan pada tahun 1979 dan memang dibeli oleh Steve Jobs. Nah, yang terkenal dengan film animasi adalah seperti Toy Story, Finding Nemo, Incredibles. Ini pasti teman-teman sudah pernah nonton ya, Toy Story.
terus Incredible, terus apa namanya Finding Nemo, terus ada Ralph, terus ada Monster apa ya namanya? Ini namanya Monster apa ya, lupa aku. Nah, itulah Monster itu, terus kemudian ada juga sampai Minions, terus ada lagi apa ya? Banyak. Tapi memang itu dia menggunakan teknologi CGI, komputer grafik, apa namanya integration gitu ya. Jadi dia menggunakan itu. Nah, dia bentuknya sudah 3D ya teman-teman. Yang dulu kayaknya 2D-nya ada nggak ya? Saya lupa. Kayaknya kalau Toy Story itu dia muncul pertama kali sudah 3D sih kalau nggak salah, seperti itu. Nah, sudah mulai sekarang sampai banyak bermunculan animasi-animasi terkenal ya. Bahkan di Indonesia sendiri atau bukan Indonesia ya, atau Malaysia kayaknya yang punya ya. Upin Ipin yang terkenal ya. Upin Ipin itu juga salah satu bentuk animasi 3D ya, gitu ya, animasi modern. Nah, seperti itu. Oke, sebentar ada yang nanya ya. Nah, Pak, kalau pembuatan animasi kayak Upin Ipin atau apa gitu, itu terbuatnya dari gambar sketsa dulu ya, Pak. Jadi gini, untuk pembuatan karakter atau apapun, semua tetap berawal dari sketsa, Mas. Cuman untuk implementasinya rata-rata sudah menggunakan manusia, sudah menggunakan apa namanya orang untuk gerakannya. Tapi tetap semuanya itu nanti balik lagi ke apa namanya pembuatan 3D menggunakan Blender, menggunakan 3D Max, menggunakan Maya dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau di animasi seperti ini 2D itu dia juga menggunakan Toon Boom. Nah, jadi tetap semua karakter misalkan apapun ya, entah itu Marvel dan lain-lain, kita menciptakan karakter itu kan basicnya kita sketsa dulu. Ini karakternya gimana, terus seperti apa, nanti baru buat karakter aslinya. Nah, seperti itu. Yang terkenal kan memang banyak ya, Upin Ipin, terus apa namanya Finding Nemo, Incredible, Toy Story, terus Minion, terus apa lagi ya, oh banyak saking banyaknya gitu ya, Doraemon, terus Tom and Jerry, Naruto, Boruto, terus One Piece. Nah, itu juga sebenarnya karakter-karakter yang memang awalnya memang diciptakan sama dengan sketsa, kemudian dibentuklah kemudian ke film 2D ataupun 3D. Nah, kalau bentuk animasi kan banyak, nanti saya jelaskan seperti itu ya. Nah, jenis-jenis animasi itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama animation tradisional atau tradisional animation. Terus kemudian animasi stop motion, stop motion animation. Kemudian animation komputer, komputer grafik animation 2D dan 3D yang sering kita lihat. Nah, itu sudah menggunakan teknologi komputer. Kalau yang menggunakan orang dan ditutupin 3D itu berarti menggunakan motion capture ya Pak? Ya seperti itu, benar. Nah biasanya sih digunakan untuk misalkan komputer CGI gitu ya. Contohnya CGI itu misalkan film apa ya, Transformer. Ya yang paling sering ya Transformer, terus misalkan apa lagi ya, Jurassic Park itu juga menggunakan CGI, tapi memang dia ngapcur dulu ke tubuh manusia, baru nanti kita bentuk animasi 3D-nya seperti itu ya. Jadi itu beberapa kategorinya, ada tradisional, stop motion, komputer, sama kombinasi. Nah kombinasi itu nanti saya jelaskan satu-satu. Oke. Nah, kalau animasi tradisional ada teknik animasi yang paling umum dikenal saat ini, dinamakan tradisional karena teknik animasi ini lah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan, yang seperti tadi ada kineograf, ada stereotop apa tuh namanya, lupa saya tadi itu.
Zoetrope, terus ada apa namanya Taumatrope, itu adalah salah satu bentuk animasi tradisional. Nah, kalau tradisional animasi juga sering disebut cel animation karena pada awalnya teknik pengerjaannya dilakukan pada seluloid transparan yang sekilas mirip dengan transparasi UHP. Cel animation kemudian juga disebut 2D animation, jadi melalui sebuah sketsa. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terkenal banyak ya teman-teman ya, ini adalah film-film lama semua, ada Lion King kalau teman-teman pernah nonton, Scooby-Doo, Tom and Jerry, terus di sini ada Mermaid and apa gitu saya lupa, Pinocchio, Mickey Mouse, Snow White dan banyak itu rata-rata menggunakan tradisional karena memang dia digambar dulu digerakkan oleh gambar juga seperti itu. Nah, ya. Terus kemudian animasi stop motion. Nah, stop motion itu yang hampir sama dengan flipbook ya. Cuman biasanya dia nggak terlalu rapi karena memang dia teknik stop motion. Nah, stop motion animation sering pula disebut claymation karena dalam pengembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Nah, teknik stop motion animasi pertama kali ditemukan oleh Stuart Blackton pada tahun 1906, yaitu dengan menggambar ekspresi wajah sebuah tokoh kartun pada papan tulis. Diambil gambarnya dengan still kamera, kemudian dihapus untuk menggambar ekspresi wajah selanjutnya. Nah, teknik stop motion animasi ini sering digunakan dalam visual effect. Jadi, kalau stop motion itu dia dari banyak gambar, hampir seperti flipbook, tapi dia enggak halus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi stop motion itu stop motion animasi. Nah, ini contohnya stop motion ya. Nah, ini tuh stop motion loh. Nah, ini bentuknya sudah 3D ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman pernah lihat sound the ship nggak? Pernah tahu ya sound the ship? Nah, itu adalah salah satu yang menggunakan teknik stop motion. Nah, ini tadi. Cuman ini memang dikombin dengan CGI ya teman-teman ya. Nah, tuh. Titus Mystery of Enigma. Kayaknya aku belum pernah lihat sih. Nah, ini adalah salah satu yang menggunakan teknik stop motion. Jadi kalau kalian lihat sound the ship ya, ini ya. Nah, ini kan agak patah-patah karena memang dia menggunakan teknik itu tadi, stop motion. Keren ya. Nah, ini beberapa contoh pembuatannya ya, animasi stop motion ya, ada sound the ship, terus ini kalau nggak salah film apa gitu tentang Frankenstein kalau nggak salah. Nah, ini proses pembuatannya. Jadi dibuat satu persatu, difoto satu persatu gitu ya, sampai dijadikan satu menjadi stop motion seperti itu. Terus kemudian animasi komputer 2D dan 3D animation sesuai dengan namanya. Animasi ini secara keseluruhan dikerjakan oleh komputer.
Nah, keseluruhan objek bisa diperlihatkan secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sebagai contoh adalah pada film animasi buatan Pixar. Pada film ini karakter yang tampil begitu real dan terlihat mempunyai kemampuan gerakan yang hampir menyamai gerakan manusia. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya, banyak ya. Ada Cars, ya, teman-teman masih lihat Cars, Wall-E, terus Monster, terus A Bug's Life, Incredible, Up. Ada yang pernah nonton film Up? Ini yang paling bagus nih. Jadi story-nya bagus. Terus ada Inside Out, ada Brave, ada Wall-E, Nemo. Nah, itu adalah salah satu bentuk animasi komputer 2D and 3D animation. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kombinasi animasi, yang terakhir adalah kombinasi 2D dan 3D, yaitu penggabungan teknik animasi 2D dengan 3D sebagai contoh film The Road to El Dorado, Titan. Nah, terus kemudian 2D and live shoot, yaitu penggabungan teknik animasi 2D dengan live shoot sebagai contoh pada film Space Jam atau Osmosis Jones. Ada yang pernah lihat Space Jam? Space Jam itu dia menggunakan kombinasi 2D sama 3D. Nah, Space Jam ada yang tahu, yang ada ini loh. Basket kalau nggak salah. Iya basket, bukan kalau nggak salah, emang bener. Nah, Space Jam. Nek dulu, nah ini dulu Space Jam ya. Kalian menonton terlebih dahulu kan the intro game temannya yang untuk Pandina akhirnya ada menjadi pemain film Space Jam A New Legacy pada latihan dom yang bersama Darius yang melihat James tengah berbincang James apa kita bukan hanya James tetapnya memang bahwa LG berencana dan mengatakan ulang di lain sisi. Nah ini adalah salah satu bentuk penggabungan kombinasi antara 2D dan live shoot. Nah, kemudian ada 3D dan live shoot, yaitu penggabungan teknik animasi 3D dengan live shoot. Contohnya yang paling sering kita lihat adalah Jurassic Park, Lord of the Rings, Transformer, Harry Potter, Twilight, Scooby-Doo. Nah, itu menggunakan penggabungan 3D. Nah, kenapa? Ada yang pernah lihat Scooby-Doo yang terbaru nggak? Scooby-Doo movie. Nah, yang ini. Karena dia menciptakan karakter Scooby-Doo. Scooby. Ada yang mana yang baru? Scooby-Doo. Nah, ini ya, inilah contohnya ya. Nah, dia menggabungkan teknik animasi 3D. Kemudian ada lagi Transformer. Nah, Transformer juga itu behind the scene. Nah, ini adalah salah satu yang menggabung. Cuman dia ada juga ya kayaknya ya. Nah, ini adalah salah satu penggabungan antara 2D dan 3D. Terus kemudian ada lagi Jurassic Park. Nah, Jurassic Park yang kelihatan. Behind the scene. Nah, ini yang dikatakan sama siapa tadi, Mas Wahyu apa siapa tadi? Jadi dia pembuatannya kayak gini. Jadi menggunakan di capture dulu manusianya. Mana ya dia pas ngapcur manusianya ya? Ah ini nih. Bukan. Nah, ini kan dia menggunakan manusia dulu untuk menggerakkannya, terus di capture bentuk 3D, ya kan? Seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk kombinasi,
yang saat ini sering digunakan. Nah, contohnya Space Jam ini ada yang terbaru. Nah, ini kayaknya bulan ini apa ya, Space Jam yang terbaru. Dia karakternya 3D. Jurassic Park, terus Harry Potter, Transformer, itu adalah salah satu bentuk animasi. Terus kemudian kita lanjut. Nah, kalau ini saya kenalkan sedikit teknik animasi. Terdapat 2 teknik animasi, yaitu teknik frame by frame animation dan teknik twin animation. Itu menurut Zembri tahun 2001 halaman 83. Nah, yang pertama adalah teknik frame by frame. Sebenarnya banyak ya. Teknik frame by frame animation adalah teknik animasi yang dilakukan dengan bentuk gambar yang menjadikan gambar tersebut berbeda di setiap framenya. Teknik ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dia pastinya membuat file akan menjadi lebih besar, akan menggunakan banyak waktu jika membuat image yang berbeda dalam setiap keyframe-nya. Jadi seperti ini, setiap frame ada perbedaan frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, hampir seperti stop motion. Nah, stop motion itu kan frame by frame tuh, semakin banyak semakin bagus juga. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah twin animation. Twin animation yaitu teknik animasi yang dimana dalam proses animasi dilakukan dengan menentukan posisi frame awal dan frame akhir. Kemudian mengerjakan animasi frame-frame sisanya yang berada di antara posisi awal dan akhir frame tersebut. Teknik twin animation memiliki beberapa kelebihan, yaitu mempersingkat dan meminimkan waktu kerja, kemudian mengurangi ukuran file karena setiap isi dalam frame tidak perlu disimpan. Jadi kalau twin animation itu sudah ditentukan awal pergerakan sampai akhir pergerakan itu di mana posisinya. Jadi bukan menggunakan frame by frame-nya. Nah, seperti contohnya di sini, frame pertama sudah di twin, dia pergerakannya sampai ke frame akhir. Jadi di sini ada poin X sama poin Y sama X-nya. Jadi Y itu gerakan di awal sampai X-nya segini. Jadi sudah diperkirakan gerakannya. Gitu ya. Itu teknik animasi singkat, ada 2. Cuman lebih banyak lagi ya, belum ke arah motion capture terus dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau di Amikom sendiri ada ya film animasi yang terkenal itu adalah Battle of Surabaya. Nah, pernah nonton ya teman-teman ya, itu adalah 2D animation. Terus kemudian lagi mengerjakan 3D animation, filmnya itu namanya Ajisaka. Nah, seperti itu. Itu juga sedang lagi proses dikerjakan. Nah, oke. Seperti itu pengantar teknik animasi atau pengantar animasi buat teman-teman. Jadi beberapa jenis animasi yang sering teman-teman tonton itu jadi favorit, saya sendiri juga favorit. Apalagi kalau yang bikin kalau nggak Pixar, Disney, wah, itu istimewa itu bikinannya. Dari mulai story, pembuatan pembuatan karakter-karakternya akan menarik. Saya yang paling suka itu film ini, How to Train Your Dragon, saya suka. Itu terus kemudian Toy Story juga mengikuti. Terus ya pokoknya banyak ya animasi ya gitu ya. Kalau teman-teman lihat di downloadan itu ya, film animasi kan banyak tuh ya. Dari mulai 3D sampai 2D. Yang paling saya lihat paling mungkin yang jadi favorit kalau enggak One Piece ya apa namanya itu Naruto itu ya yang jadi favorit. Terus ada juga sih anime Jepang banyak. Saya nggak terlalu mengikuti. Kalau yang kemarin saya mengikuti itu film ini, Demon Slayer. Nah, itu bagus itu. Saya mengikuti itu. Detektif Conan juga saya mengikuti. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu dari banyaknya film animasi di dunia. Pasti teman-teman juga suka ya film animasi ya, nonton ya pasti ya minimal ya, paling enggak Doraemon, SpongeBob, gitu-gitu itu juga salah satu bentuk film animasi. Mantap ya, ini aku yang belum, Titus Mystery of the Enigma itu apa? Demon Slayer bagus itu, saya juga lagi nonton itu ya.
Saya baru nonton film baru ini ya. Saya belum nonton soalnya. Oh iya iya buatan Indonesia ini. Tapi saya belum nonton ini. Baru tahu saya. Nah, sekarang kalau film animasi sendiri itu juga ini ya lagi jadi favorit ya teman-teman ya di mana-mana, bahkan di Amikom sendiri dia punya yaitu MSV itu studio animasi, yaitu dia membuat animasi production house seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sambil saya presentasikan ya. Oke, hari ini tetap sama ya, Mas Adit, Mas Osama, Mas Wahyu, sama Mas Erlan. Oke, mana tadi? Kalau Naruto itu udah selesai ya? Tinggal Boruto sekarang ya yang menggantikan ya? Bener ya? Mas Adit, Mas Erlan, hadir? Hadir, Pak. Mas Wahyu sama Mas Laude. Erlan hadir, Pak. Oke, siap. Wahyu hadir, Pak. Siap, Mas Wahyu hadir. Hadir, Pak. Ini tanggal 23. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi itu sedikit pengantar animasi singkat ya, teman-teman ya. Kalau mau lihat film animasi itu banyak saya. Kalau animasi terakhir yang saya tonton itu namanya Bronx Gone Wrong, apa ya namanya lupa. Itu juga bagus. Jadi kalau sudah Pixar yang bikin itu ceritanya keren-keren ya. Nggak tahu. Yang mau muncul ini Buzz Lightyear ya teman-teman. Nah itu bagus tuh. Kayaknya tuh. OTW. Terus nah ini saya banyak nih. Saya pernah nonton semua ini. Bentar. Saya share ya. Nah, ini hampir semuanya sudah tak tonton nih. Ini yang belum, ini kan yang baru mau muncul Lightyear. Terus ini sudah nonton, ini sudah. Toy Story sudah, Onward sudah, Soul sudah, ini Incredible 2. Coco ini juga bagus. Cars 3. Dory, Good Dinosaurus ini bagus, Inside Out juga bagus. Monster University bagus, Brave, Cars, Wall-E ini juga bagus, Up ini juga ini wah keren banget ini. Toy Story 3, Ratatouille, Incredibles, Nemo, Monster Inc, Toy Story, Bug Life, Toy Story. Nah, banyak ya. Mungkin hampir semuanya saya sudah nonton sih kayaknya nih. Belum yang dari produksi yang lain ya. Pak, kayaknya kita harus buat kelas khusus untuk belajaran teknik animasi. Wah, siap. Jadi apa ya? Di sana juga ada UKM animasi ya, teman-teman ya? Iya, ya, ada UKM ya. Kemarin siapa Mas Wahyu apa siapa yang ikut? Kalau nggak salah, saya lupa. Halo? Iya, ya, ada UKM animasi kan? Sebenarnya tidak ada itu, Pak. Oh, nggak ada. Tapi apa itu? UKM itu, Pak. Jurnalistik kemarin, Pak. Oh, ini ada kata Mas Erlan ini. Tapi kurang tahu sih, Pak, kalau Itu UKM ada sih, animasi. Pak.
dipegang sama Reza, Pak. Oh iya Reza ya. Iya. Oh, tak kira Mas Adit. Iya. Mas Reza nih ya. Mas Reza siapa kemarin itu? Lupa saya. Kalau ngomongin animasi itu seneng ya, soalnya saya juga pensuka animasi kebetulan. Oke. Nah, kalau ngomongin animasi panjang kali lebar nih ya kan, nggak selesai-selesai. Nah, oke, ada pertanyaan. Jadi kayaknya sih semoga semester depan kalian ada mata kuliah soal animasi kayaknya ya. Nah, seperti itu, entah apa yang berhubungan dengan animasi. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Mau ditanyakan? Belum ya? Belum ada ya? Oke, kalau gitu belum ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan dulu untuk hari ini, gitu ya. Oke, untuk menutup perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sampai ketemu minggu depan ya.